Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk satu tujuan: meninggikan agama Allah, melawan siapapun yang menista Al-Quran, melawan siapapun yang akan menghujat kitab suci Al-Quran. Siapa berani mati untuk membela Islam? Siapa berani mati untuk membela Islam? Saudara-saudaraku sekalian, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan menjadi alat tukar popularitas, bukan alat tukar untuk meraih keuntungan dunia, bukan pula alat tukar untuk memenangkan pilkada, bukan juga alat tukar untuk menjadi pemicu sara. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk jalan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, siapapun yang menghina Islam yang kita yakini kebenarannya ini, maka umat Islam di seluruh dunia siap mati untuk kepentingan itu. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, beberapa tahun yang lalu kita mendengar di Perancis ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, yaitu majalah Charlie Hebdo. Dia menghina Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Dibunuh. Apa jawabannya? Dibunuh. 5 tahun yang lalu ada gubernur di Pakistan. Dia menghina syariat Islam dengan mengatakan bahwa hukuman mati dalam Islam itu tidak ada dasar hukumnya di negara kita. Lalu apa jawaban umat Islam di sana? Apa jawaban umat Islam di sana? Hari ini ada gubernur yang dengan bangga mengatakan dirinya Cina dan kafir. Dia menghina Islam, menghina Al-Quran. Apa jawabannya? Saudara-saudaraku sekalian, tetapi umat Islam di Indonesia sabar. Umat Islam di Indonesia sangat sabar. Karena apa? Penghinaan itu baru dijawab dengan demonstrasi jutaan umat Islam di negeri ini. Kemudian dilaporkan kepada polisi agar orang yang menghina Islam, orang yang menghujat Al-Quran, dia harus ditangkap, harus dipenjara. Tetapi nampaknya aparat keamanan kita tidak bereaksi. Bahkan polisi mengatakan mungkin saja menurut hukum agama dia bisa dipidana, tetapi menurut hukum negara belum tentu. Jawaban macam apa seperti ini? Saudara-saudaraku sekalian, kita bersabar, tetapi jangan sampai kesabaran kita diabaikan begitu saja. Jangan sampai kesabaran kita berakhir seperti apa yang terjadi di Perancis. Jangan sampai kesabaran kita berakhir seperti apa yang terjadi di Pakistan. Kita bukan penakut, kita mampu untuk melakukan itu, tetapi kita adalah orang-orang yang taat hukum. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ketika Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok menghina Al-Quran, lalu kemudian dia mendatangi Barreskrim, dia mengatakan bukan maksud saya menghina, bukan maksud saya memusuhi ulama. Kita katakan kami tidak berkepentingan niat saudara, kami tidak berkepentingan dengan maksud saudara, kami hanya berkepentingan dengan hujatan saudara terhadap Al-Quran. Allahu Akbar. Oleh karena itu, supaya saudara tidak secara sepihak mengatakan tidak bersalah, tidak memusuhi, kami tantang saudara debat terbuka. Majelis Mujahidin sudah mengirim surat kepada Ahok untuk menantang debat terbuka, klarifikasi terhadap hujatannya itu. Tetapi Pemprov DKI memberikan jawaban. Apa jawabannya? Di dalam surat kami mengatakan, saudara Ahok, jika saudara bukan pemicu sara, jika saudara bukan rasis, jika saudara bukan pengecut, tidak ada kata lain, saudara harus berani melawan, menghadapi tantangan Majelis Mujahidin untuk debat terbuka. Allahu Akbar. Tetapi jawaban Pemprov
2 hari yang lalu dia menjawab, tanpa mengurangi rasa hormat kami, maka kami tidak bersedia untuk memenuhi tantangan saudara. Allahu Akbar. Jika saja Ahok membaca surat kami, surat dari Majelis Mujahidin, lalu dia itulah jawabannya, maka hari ini kita baru tahu bahwa mulutnya yang kasar, mulutnya yang keji, itu hanya pencitraan saja, bahwa sesungguhnya dia seorang yang pengecut. Karena itu dia harus bertanggungjawabkan kesalahannya ini, kejahatan yang dia lakukan, dia harus diadili. Ahok harus berani diadili, kemudian dibui. Dia harus dipenjarakan. Dia tidak bisa meminta maaf di jalanan. Tidak bisa meminta maaf di jalanan. Kalau dia meminta maaf, dia harus lakukan di pengadilan. Dia harus disidang untuk kepentingan itu. Saudara-saudaraku sekalian, Islam yang kita yakini kebenarannya ini, mulai ada orang-orang kafir berani untuk menghina Islam, berani menghina Al-Quran. Oleh karena itu, kita berharap kepada penguasa negeri ini, wahai penguasa negeri ini, dengarlah suara kami. Dengarlah suara kami. Jika Anda tidak menindak Ahok karena hujatannya terhadap Al-Quran, apa jawaban kita, saudara-saudara? Apa jawaban kita, saudara-saudara? Mudah-mudahan para penguasa negeri ini, para aparat keamanan juga tidak mengabaikan tuntutan umat Islam di seluruh negeri ini. Tidak mengabaikan. Hanya dengan satu orang Ahok saja, negeri ini sudah berkorban. Umat Islam sudah terlalu lama berkorban, tetapi selalu orang lain yang menikmati hasil pengorbanan umat Islam. Bertahun-tahun umat Islam berkorban. Ketika kemerdekaan, syariat Islam dihapus dari undang-undang dasar, umat Islam berkorban. Begitu juga sampai sekarang, berulang kali umat Islam berkorban, menunjukkan pengorbanannya demi tegaknya NKRI ini. Tetapi sayang sekali, selalu umat lain, selalu bangsa lain justru yang menikmati hasil pengorbanan umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin mengakhiri orasi ini. Saya ingin bertanya kepada antum semua. Di Perancis, jawaban terhadap orang yang menghina Nabi Muhammad adalah apa? Dibunuh. Di Pakistan, jawaban terhadap penghina syariat Islam apa? Di Indonesia ada gubernur menghina Al-Quran, jawabannya apa? Apa jawabannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.